Shalom saudaraku, hari ini saya akan membawakan khotbah tentang garam dan terang. Istilah garam dan terang sangat familiar di kalangan orang Kristen ya. Saya mau sampaikan tentang perbedaan arti garam dan arti terang yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena kita seringkali menganggap bahwa menjadi garam dan menjadi terang adalah sebuah kesamaan. Saya ingin memberikan sedikit pengajaran tentang perbedaan garam dan terang. Ada dua simbol yang digunakan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Garam artinya adalah pelayanan kasih, terang adalah penginjilan. Saya mau bacakan ayatnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saya mau mulai poin yang pertama tentang garam. Garam adalah pelayanan kasih. Saya mau ulangi ayat di Matius 5 ayat 13 tentang garam ini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Banyak orang menafsirkan fungsi garam untuk mencegah kebusukan. Tetapi saya menafsirkan fungsi garam untuk memberi rasa. Makanan tidak enak dan hambar tanpa garam, bukan? Jadi garam adalah memberi rasa gunanya. Mengapa di Alkitab korban sajian atau korban tepung? Ya, ini di Perjanjian Lama tentang korban-korban. Di sana disebutkan ada korban sajian. Korban sajian adalah korban tepung yang diberikan Allah di bait suci. Mengapa korban sajian bagi Allah harus dibubuhi garam? Agar korban sajian itu memiliki rasa. Ya, Allah yang adalah roh saja tahu bahwa makanan tanpa garam rasanya hambar. Perintah untuk membubuhi garam ini juga tertulis pada hukum Torah di perintah yang ke-478, yaitu setiap korban harus dibubuhi garam. Imamat 2 ayat 13. Saya mau bacakan ayatnya ya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Imamat 2 ayat 13. Saudaraku, saya beri ilustrasi ini. Anda seorang kaya tetapi kikir dan tinggal di tengah pemukiman orang miskin. Apakah kehadiran Anda ada gunanya? Apakah kehadiran Anda memberi rasa bagi mereka karena kekikiran Anda? Tidak, bukan. Percayalah, Anda akan dibuang dari pergaulan dan status Anda sebagai orang kaya. Status Anda sebagai orang kaya akan diinjak-injak orang karena tidak berguna. Mengapa demikian? Karena Anda tidak memberi manfaat, pasti disingkirkan. Sebab jika Anda memberi manfaat, dimanapun Anda berada, pasti keberadaan Anda sangat diingini oleh orang-orang di sekitar Anda. Saya mau bacakan Matius 5 ayat 13, versi terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup. Kalian adalah garam dunia.
Jika kalian menjadi tawar, apa jadinya dengan dunia ini? Kalian sendiri akan dibuang dan diinjak orang karena tidak berguna. Ya, di sini diterangkan secara lebih jelas bahwa kalau kita tidak berguna, kita akan dibuang dan diinjak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ingatlah garam dan terang itu terhubung langsung dengan dua hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Yahudi di masa lalu, yaitu pertama mengasihi Allah, kedua mengasihi sesama manusia. Hanya menjadi terang dunia saja tidak membuat Anda selamat. Begitu juga hanya menjadi garam dunia saja juga tidak membuat Anda selamat. Anda harus menjadi garam dan terang dunia. Ya, semoga Anda semua memahaminya. Saya mau bacakan ajaran Yesus tentang kedua perintah ini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya juga mau beri Anda ilustrasi tentang hubungan garam dan terang. Kalau tadi ilustrasinya tentang garam saja, tapi sekarang saya ingin memberi ilustrasi tentang hubungannya garam dan terang. Ya, misalnya si A punya uang puluhan miliar. Tentu si A akan dikenal sebagai orang kaya raya di lingkungan tempat tinggalnya, bukan? Tetapi si A ternyata kikir. Banyak tetangganya yang miskin datang meminta pinjaman dan bantuan tetapi ditolaknya. Katanya tidak punya uang. Katanya lagi sepi rezeki. Padahal minggu yang lalu baru saja beli 2 mobil mewah. Dengan keadaannya yang seperti itu, lalu si A mencoba menginjili tetangganya tentang ajaran Tuhan Yesus di kitab Injil. Si A berkata, Yesus mengasihi Anda. Anda bisa membayangkan apa respon dari tetangganya. Orang kaya, ada tetangganya datang, mau minta bantuan, katanya tidak punya uang. Lalu tiba-tiba orang kaya itu bilang, Yesus mengasihi Anda. Tentu saja respon tetangganya, mereka akan menolak secara langsung penginjilan yang disampaikan si A tadi. Meskipun dia menginjili sampai berjam-jam, sampai bibirnya doer, tapi karena yang diinjili atau tetangganya melihat tingkah laku si A itu di dalam hidup bertetangga, penginjilan apapun yang disampaikan si A tidak akan masuk dan ditolak mentah-mentah. Dan sayangnya kadang-kadang hal yang seperti ini terjadi. Justru penginjilan tidak sampai tapi malah mempermalukan nama Tuhan kita. Oh seperti itu toh anaknya Yesus. Oh seperti itu toh seorang penginjil. Itu sungguh memprihatinkan keadaan seperti ini. Dan sekarang kita banyak sekali menemui orang-orang seperti itu. Kalau disuruh menginjili pintar sekali. Berdiri di belakang mimbar pintar sekali. Mau ngasih nasihat kepada orang-orang di sekitarnya pintar sekali. Tapi prakteknya berlawanan dengan apa yang disampaikan. Sungguh hal seperti ini sangat mempermalukan nama Tuhan Yesus. Lebih baik kalau dia tidak bisa menjadi garam. Tidak usah menjadi terang. Daripada mempermalukan nama Tuhan. Mencoreng nama Tuhan kita.
Orang gampang untuk mengatakan sesuatu tanpa menjalaninya. Dan itu Tuhan tidak suka. Tuhan muak dengan orang-orang yang seperti ini. Ingat, Tuhan muak dengan orang-orang yang seperti ini. Yang pandai menginjili, tapi buahnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam penginjilan tersebut. Saudaraku, mengapa Yesus meminta Anda menjadi garam dulu, baru menjadi terang dunia? Kenapa tidak diminta untuk menjadi terang dulu, baru menjadi garam? Tadi ayatnya sudah saya sampaikan jelas, jadi garam dulu, lalu baru terang. Sebab manusia itu melihat hidup Anda dulu, baru percaya dengan apa yang Anda katakan. Anda telah melakukan hal A. Lalu kalau Anda mengatakan kepada orang lain melakukan A, misalnya, Anda menyampaikan, Tuhan itu baik dan murah hati. Dan Anda sudah melakukan hal itu sebelumnya. Pasti orang yang Anda injili akan menerima itu dengan sukacita. Oh ya benar, nek Tuhan itu murah hati. Orang anak buahnya saja juga murah hati. Oh ya benar ya, kalau Tuhan itu suka mengampuni, menerima seorang pendosa. Orang anak buahnya saja sudah mengampuni kesalahan saya. Ya. Jadi manusia itu melihat hidup Anda dulu, baru akan percaya dengan apa yang Anda katakan. Ya, semoga Anda juga memahami hal ini. Ini sangat penting di dalam sebuah penginjilan tentang garam dan terang yang sering kali orang hanya memahaminya sebagai terang dunia harus jadi baik seperti itu toh. Tapi setelah kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa garam itu memberi rasa, terang itu menyampaikan kebaikan Tuhan, akan jelas sekali perbedaannya, tapi juga ngerti betapa erat hubungannya kedua hal tersebut. Saudaraku yang terkasih, mengapa dalam agama Kristen Mesianik konsentrasi pada pelayanan sosial bagi anak yatim, para janda dan fakir miskin nantinya? Sebab itu adalah fungsinya sebagai garam dunia. Saya berkata, 1000 ayat di Alkitab pun kalau kita perkatakan kepada manusia, jika manusia melihat tingkah laku kita tidak sesuai dengan kasih Kristus, maka tidak ada gunanya, saudaraku. Setiap orang akan menolak kebenaran yang kita sampaikan. Saya ulangi untuk hal ini, supaya semuanya menjadi paham. 1000 ayat di Alkitab pun yang kita perkatakan kepada orang lain, jika orang lain melihat tingkah laku kita tidak sesuai dengan kasih Kristus, tidak sesuai dengan pengajaran Kristus, apalagi tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, tidak akan ada gunanya. Kita akan ditolak. Bahkan kita akan dibenci, dan lebih parahnya lagi, kita mencoreng nama Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Camkanlah hal ini. Oleh karena itu, agama Kristen Mesianik harus menjadi garam dunia dulu. Apa artinya tadi menjadi garam dunia? Adalah memberi rasa, membawa manfaat, barulah menjadi terang dunia atau menyampaikan kebenaran. Terkadang, satu tindakan nyata melebihi 1000 kata-kata. Benar kan, saudaraku? Satu tindakan nyata, satu tindakan kebaikan melebihi 1000 ayat yang kita sampaikan. Maka berhati-hatilah dengan ini. Saya juga mau ingatkan kepada setiap kita,
Untuk menjadi garam dunia tidak harus menunggu kaya dulu, ya. Untuk jadi garam kita tidak harus nunggu menjadi kaya raya. Nah, kalau kita sampai mati tidak menjadi kaya, lalu kita tidak menjadi garam. Kan kita jadi tidak menjadi pelaku firman. Kita bisa menjadi garam bahkan dalam kekurangan kita. Banyak kok yang bisa kita berikan, tidak harus uang. Bisa beri makan, bisa beri pakaian bekas, bisa beri tempat berteduh, bisa beri senyuman yang tulus, bisa berikan pelukan yang hangat bagi yang sedang bersedih atau yang sedang mengalami luka batin. Dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi garam, untuk kita memberi rasa, untuk kita menjadi orang yang berguna. Percayalah, satu tindakan yang baik melebihi 1000 ayat-ayat indah dalam Alkitab. Jadi jangan dibalik. Kita ngomong sampai berbusa-busa, tapi tindakannya nol. Maka ayat-ayat tadi hanya menjadi busa yang menguap hilang. Jenis pohon dapat dikenali dari buahnya. Orang tidak akan keliru membedakan pohon anggur atau pohon ara dari semak duri. Demikian pula kita dikenal dari perbuatan kita, dari sikap kita, dari kelakuan kita, dari perkataan kita. Apakah kita orang yang sopan? Apakah kita pembohong? Apakah kita pencuri? Ataukah kita pemungut cukai? Ataukah kita orang yang sangat murah hati? Ataukah kita orang yang sangat sabar? Ataukah kita orang yang suka mengampuni? Itu seperti orang melihat apakah itu pohon anggur ataukah semak duri. Ataukah itu pohon mangga ataukah semak duri. Akan jelas terlihat di mata orang lain. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau buah kita tidak baik, bagaimana orang tertarik mau makan buah itu? Melihat saja malas. Jadi begitu eratnya arti garam dan terang dalam sebuah pengajaran. Tuhan Yesus tidak menyampaikannya secara terpisah. Jadi garam saja atau jadi terang saja. Karena keduanya memang sangat hubungannya adalah karena keduanya seperti memiliki hubungan sebab akibat. Saat kita berbuat baik, saat kita menjadi garam, maka terang itu dapat dilihat orang. Jadi ini seperti sebuah hubungan sebab akibat. Maka Tuhan kita yang luar biasa tidak menyampaikan, kamu jadi garam saja ya, atau kamu jadi terang saja ya. Saya berharap dengan mengenal apa arti itu garam dan terang dan hubungannya, juga bisa memotivasi kita untuk membaca firman itu lebih teliti. Jangan kayak baca koran. Dipahami, dibaca pelan-pelan, mohon tuntunan Roh Kudus. Jadi kita bisa memahami kata per kata. Karena setiap kata per kata, sungguh Tuhan telah menyampaikan banyak pesan di dalam Alkitab itu. Ya, itu tadi adalah pertama tentang garam. Lalu yang kedua, saya juga mau sampaikan tentang terang atau penginjilan. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Untuk menjadi terang atau pelita, kita sendiri harus memiliki pelita itu. Menyalakannya, membawa pelita itu bersama diri kita kemanapun dan dimanapun kita berada.
Sehingga setiap orang akan melihat cahaya kita seperti kota yang terletak di atas gunung. Benar tidak? Apa itu terang? Terang adalah pengajaran kebenaran. Di mana kita bisa mendapatkan terang itu? Tentu saja dari Alkitab yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Sebab Allah mengajarkan kebenaran melalui utusannya, yaitu para nabi. Dan juga melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus. Saat kita baca firman dengan sungguh-sungguh dan dengan tuntunan Roh Kudus, kita itu seperti sedang mendengarkan Allah berkata-kata. Itulah pelita kita. Itulah terang kita. Di dalam Alkitab, pelita itu dilambangkan dengan menoreh atau 7 kaki dian. Arti dari 7 kaki dian melambangkan 7 roh Allah atau Roh Kudus. Saya berharap bagi Anda yang belum tahu apa itu menoreh adalah kaki dian atau lilin tapi 7. Lilinnya ada 7, penyangganya 1. Itu menoreh. Itu adalah lambang dari agama Kristen Mesianik ya. Lambang dari Roh Kudus. Mengapa seperti itu? Karena Roh Kudus menuntun langkah kita agar tidak melenceng dari jalan kebenaran Allah. Saya mau bacakan di Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ke-7 roh Allah. Ya, jadi menoreh atau 7 kaki dian itu adalah terang, itu adalah Roh Kudus. Saya juga mau sampaikan di Yohanes 16 ayat 8. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita manusia? Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau mau menjadi terang, menjadi seorang penginjil, kita juga harus mengenal kebenaran itu bukan dari kata orang, tapi dari kata diri kita sendiri. Bagaimana dari kata diri sendiri? Karena sudah mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Karena sudah mengenal Tuhan secara pribadi dalam setiap mukjizat yang kita rasakan. Saya percaya kok setiap dari kita pasti sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan secara pribadi atau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Saat kita pernah mengalami itu, kita bisa mengatakan Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi dari pengalaman hidup kita sendiri. Ibarat kata ya, kalau mau jualan, kita itu harus punya knowledge atau ilmu pengetahuan dari produk yang akan kita jual. Mau jual sepatu juga harus ngerti kekuatannya seberapa, estetiknya seperti apa, kenyamanannya seperti apa. Begitu pula misalnya mau jual mobil, keamanannya seperti apa, kenyamanannya seperti apa, prestisnya setingkat apa, itu harus dikuasai knowledge seperti itu. Supaya kita tuh saat menawarkan itu mantep. Kita akan menjadi seorang sales yang handal kalau kita mantep mengetahui dengan pasti produk yang akan kita jual. Jadi kita tidak berjualan atau tidak mengajarkan hoax, ya. Alkitabnya membicarakan A. Lalu karena kita tidak menguasainya, kita menjualnya menjadi B. Itu namanya kita mengajarkan hoax. Semoga Anda memahami ini. Saya mau tutup khotbah ini dengan 2 kesaksian saya tentang garam dan terang. Mungkin kira-kira tahun 2016. Saya belum kenal dengan agama Kristen Mesianik. Saya masih dengan agama saya yang lama dan saya termasuk orang yang taat. Waktu itu saya sendiri juga sedang berbeban berat, ekonominya hancur, keluarga hancur, saya sangat berbeban berat. Anak saya masih juga semuanya mengalami luka batin. Anak saya yang kedua itu bawa temannya ke rumah. Anak itu baru SMP.
Tapi anak saya sudah SMA, tapi dia punya teman SMP. Dan anak SMP itu ternyata mama papanya itu sedang bercerai. Dan dia tuh seperti tidak dipedulikan begitu. Saat saya dikasih cerita itu dengan anak saya, tanya, "Ma boleh tidur di rumah?" Enggak boleh, tidur aja. Boleh makan di sini? Ya boleh, tapi seadanya wong ya kita baru kekurangan, jadi makannya ya yang ada bareng kita, sembarang. Boleh aja tidur sama kamu. Saya bilang gitu sama anak saya kedua. Dia di rumah saya itu kira-kira 3 bulan. Ya biasa saja, saya melakukan kegiatan seperti biasa. Waktu itu saya sedang berjualan kue karena saya off dari pekerjaan saya. Jadi perawat saya itu jualan kue, jadi banyak makanan di rumah. Kami makan seadanya. Dan setelah 3 bulan itu dia bilang begini, anak itu ternyata muslim. Dia bilang seperti ini, "Tante, saya mau ikut ke gereja. Saya pengen dibaptis." Loh, kamu agamanya apa kok minta dibaptis? Islam. Loh, nanti kamu dimarahi orang tuamu. Kan masih SMP, ya toh SMP itu kan masih otoritas orang tua sekali. Enggak, saya kepengen ikut di gerejanya tante. Terus saya tanya, ya kenapa kok ingin ikut di gerejanya tante? Soalnya tante baik. Saya tidak mewartakan apa-apa kepada dia. Karena dia anak muslim, bahkan saya nggak ngerti agamanya dia, kan dia mainan sendiri sama anak saya. Saya sibuk jualan, bikin kue, dan dia itu masih SMP ya, pasti saya tidak menginjili dia lah. Tapi dalam keseharian saya, dia melihat, dia dikasih makan, dia bilang, tante baik sekali. Apalagi dia lagi terluka. Dia merasa mendapatkan tempat berteduh, tempat makan. Saya kadang juga peluk dia. Saya kasihan lihat dia setelah cuci tangan karena kebetulan saya juga sedang mengalami hal yang sama. Saya simpati saja. Saya tidak menginjili apapun, tapi dia kepengen ikut masuk gereja. Lalu saya bawa masalah ini ke gereja saya. Saya bilang ada anak SMP mau dibaptis. Dan Anda ingin tahu tidak jawabannya? Petugas. Petugas itu bilang, kalau mau ikut magang baptis harus minta persetujuan orang tua. Mati saya. Mendengar jawaban itu saya lemes. Saya tuh, ini piye toh Tuhan. Waktu itu saya tuh sedang menyalanya cari jiwa. Tuhan suruh saya cari jiwa. Ini saya sudah dapat jiwa loh. Saya enggak nyari dapat sendiri. Kok malah tak bawa ke gereja ditolak, ini gimana Tuhan? Tuhan bilang, bawa ke gereja lain. Akhirnya saya bawa ke gereja Kristen. Hanya 1 minggu langsung dibaptis. Dan saat itu juga saya tuh ikut dibaptis itu selam. Karena saya belum baptis selam. Saya dan anak-anak saya semuanya satu keluarga ikut baptis selam di gereja itu. Kan kalau di gereja Kristen itu gampang ya. Cuman seperti ditanya jawab, lalu diajak penyembahan, kita 1 jam atau 1 jam lebih, lalu dibaptis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya, dan untuk selanjutnya, biar Roh Kudus yang bekerja. Karena habis itu setelah 3 bulan, dia pergi dari rumah saya, lalu mulai ikut neneknya, sekolah pindah atau bagaimana, saya juga tidak follow up dia lagi, tapi saya bilang, Tuhan aku sudah lakukan bagianku, mencari jiwa dan kuberikan kepadamu, dan ditolak di gerejaku, dan engkau bilang harus bawa ke gereja lain, sudah aku bawa. Selesai, itu kesaksian yang pertama. Itu saya mau kasih tahu bahwa 1000 ayat tidak akan berguna tanpa satu perbuatan baik. Dan ini kebalikannya, saya tidak ngomong apa-apa, dan saya merasa tidak melakukan perbuatan baik sih, biasa saja. Wong orang nampung anak itu saya biasa. Dan ternyata itu menjadi seperti ribuan kata-kata masuk ke telinganya. Roh Kudus yang bekerja, bukan saya. Saya hanya bersaksi itu saja. Dan satu lagi, saksian saya yang kedua adalah, ini juga tentang orang Muslim, sama juga. Saya juga waktu itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena saya bukan orang baik ya saudara-saudara. Saya bisa khotbah di sini bukan karena saya orang baik, tapi karena saya sudah mengalami banyak hal yang Tuhan sudah membuat hancur hidup saya karena saya tidak baik.
Maka kalau saya sekarang bisa duduk di sini, bilang kepada saudara-saudara tentang semua yang saya alami adalah sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Kalau saya tidak dihukum Tuhan, saya tidak akan bisa khotbah di sini malam ini. Yang saya mau cerita, satu lagi adalah teman saya. Kali ini adalah orang yang lebih tua dari saya. Dia sahabat saya, dia pakai jilbab juga. Waktu itu dia juga mengalami kesulitan ekonomi, bahkan sampai membayar kontrakan itu tidak bisa. Waktu itu saya juga kontrak, saudara-saudara. Saya belum punya rumah, karena rumah saya juga sudah terjual, karena saya waktu itu hancur-hancuran ekonomi saya. Saya juga nggak tahu Tuhan kenapa saya lagi begini, saya dihadapkan dengan orang-orang yang mengalami peristiwa seperti saya. Tapi saya menyadari, saya sedang dihukum, saya harus berbuat baik supaya hukuman saya cepat selesai. Saya waktu itu sudah memahami hal itu. Saya belum kenal Kristen Mesianik. Jadi ya, apa yang saya sampaikan ya yang standar-standar saja. Saya lebih banyak ke menjadi garam daripada saya ke penginjilan. Lalu saya bilang ke teman saya, dia dengan anaknya ya wanita, anaknya juga wanita. Udah Mbak, kamu tidur di rumahku di sini sampai kamu punya uang untuk bayar kontrakan. Itu juga lebih kurang 2 atau 3 bulan. Saya hanya bilang, makan seadanya, bareng. Apa yang ada dimakan. Ya kebetulan tapi Tuhan itu baik ya. Kami tidak pernah sampai tidak bisa makan. Tuhan selalu cukupkan. Jadi untuk firman, burung pipit saja dipelihara, apalagi kita manusia, itu sungguh nyata. Dalam kekurangan saya masih bisa memberikan tempat berteduh. Saya kontrak loh. Saya masih bisa memberikan tempat berteduh. Bahkan kamar saya berikan karena dia dengan 2 anaknya. Saya masih ada 1 kamar lagi. Saya hanya tidur di depan TV waktu itu. Waktu itu saya masih ada suami saya. Saya tidur di depan TV. Suami saya sering keluar-keluar, tidak jelas. Sampai hampir 3 bulan, akhirnya dia sudah dapat uang, akhirnya dia cari kontrakan rumah. Tahu tidak saudaraku, dia memang tidak menjadi Kristen. Tapi apa yang dia sampaikan, setiap kali dia bercerita kepada orang-orang, nama saya itu selalu disebut-sebut, dia bilangnya apa? Dia kan tidak paham itu apa itu Katolik, apa itu Kristen, dia tidak paham, saking Islamnya. Dia hanya bercerita begini, temanku gitu, agamanya itu Kristen apa Katolik aku rak mudeng, tapi apian banget. Dia bilang seperti itu. Tapi dia baik sekali. Bahkan di dalam kemiskinan, dia nolong kami. Saya merasa senang karena apa? Nama Tuhan dibawa. Dia ngomongnya bilang bahwa saya tidak tahu agamanya Kristen atau Katolik. Ya, Kristen atau Katolik kan pasti anaknya Tuhan Yesus. Dan dia sangat baik. Padahal aku orang Muslim, tapi dia nolongi saya. Dan itu diceritakan kepada teman-teman saya yang lain. Saya tuh sampai tidak enak sendiri. Saya malu, saya merasa tidak kasih apa-apa, tapi dia begitu bersemangat menceritakan itu. Saya bilang, itu bukan saya. Terus dia tanya, kamu kenapa toh kok baik? Saya hanya bilang satu, Tuhanku nyuruh saya baik. Itu yang diajari Tuhanku suruh seperti itu, Mbak. Jelas saya di sini tidak menjadi terang. Saya tidak sedang menginjili mereka, tapi saya jadi garam. Tapi karena hubungannya erat antara garam dan terang, saat saya menjadi garam, terang itu datang sendiri bersinar dalam diri saya, dan mereka melihat Tuhan Yesus dalam diri saya. Puji untuk Tuhan kita. Kemuliaan bagi Tuhan kita atas setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ya dan amin. Terima kasih saudaraku. Semoga kesaksian saya bisa memberikan motivasi kepada setiap Anda untuk menjadi garam dan terang, menyalakan api Anda, dan menjadi orang yang lebih murah hati. Sekali lagi, saya bukan orang baik, tapi saya hanya sekedar menyampaikan apa yang telah saya alami. Terima kasih, Tuhan memberkati.